Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Siswa-siswi kelas 10 TKJ 1 sampai dengan TKJ 7. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat tanpa halangan apapun. Di pertemuan hari ini kita lanjutkan materinya untuk materi perakitan komputer. Di minggu kemarin sudah kita bahas materi tentang K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Silahkan untuk materi K3LH yang sudah kalian pelajari minggu kemarin bisa kalian pelajari kembali, dan juga kalian bisa mendownload materi tersebut pada link video pembelajaran yang saya bagikan minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke materi perakitan komputer, nanti kalian akan saya kasih materi tentang sistem komputer dan elemen-elemen komputer serta perangkat keras komputer beserta fungsinya. Jadi sebelum kalian melakukan perakitan, kalian semua harus tahu dulu nama-nama komponen komputer, baik bentuk ataupun fungsinya masing-masing. Oke, silakan kalian bisa menyimak materi yang saya sampaikan. Yaitu materi hari ini adalah menerapkan perakitan komputer. Langsung saja kita ke materinya, yaitu sistem komputer. Yang pertama adalah pengertian sistem komputer ya. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu pengertian sistem dan apa itu pengertian komputer. Nah, setelah nanti kalian mengetahui pengertian sistem dan komputer, baru nanti kalian bisa menyimpulkan pengertian dari sistem komputer. Kita mulai yang pertama dari pengertian sistem. Sistem itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan dari bahasa Yunani atau sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, baik materi ataupun energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Ini pengertian dari sistem. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari komputer. Komputer berasal dari kata computare ya, yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika atau perhitungan berbaris. Jadi maksudnya apa yang kita input maka nanti akan sesuai dengan keluaran. Berarti apa yang kita masukkan berbanding lurus dengan keluaran. Kalau kita memasukkan angka 1, berarti nanti keluarnya juga angka 1. Kemudian secara umum komputer didefinisikan sebagai perangkat atau alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Ya, dari penjelasan sistem dan komputer dapat saya simpulkan bahwa pengertian dari sistem komputer itu adalah kumpulan dari beberapa komponen yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya ya. Apabila salah satu komponen tersebut tidak bekerja secara optimal, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena masing-masing komponen yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan dan saling memiliki
keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saya lanjutkan. Selanjutnya adalah elemen-elemen komputer. Yang pertama, komputer itu tersusun dari yang namanya hardware. Hardware ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya perangkat keras. Yang termasuk perangkat keras itu apa saja? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian elemen selanjutnya yang menyusun komputer itu adalah software. Ini software, atau dalam bahasa Indonesia adalah perangkat lunak. Kemudian elemen yang ketiga adalah brainware. Brainware itu pengguna atau manusia yang mengoperasikan komputer. Tanpa manusia atau pengguna, maka komputer itu tidak akan bisa beroperasi dengan sendirinya, tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Kemudian lanjut di slide yang selanjutnya adalah sistem komputer. Yang pertama tersusun dari yang namanya perangkat keras atau hardware, kemudian software, perangkat lunak, kemudian brainware, operator atau pengguna. Kita mulai dari hardware. Hardware itu masih dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah input atau masukan, atau biasanya disebut input device atau perangkat masukan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah proses atau processing device atau perangkat pemrosesan. Kemudian selanjutnya adalah output atau output device atau perangkat keluaran. Kemudian ada media penyimpanan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah software. Software itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kategori. Yang pertama adalah software sistem operasi. Sistem operasi itu banyak. Yang paling familiar di kalian contohnya ya Windows, sama yang di HP itu ada sistem operasi Android, dan masih banyak lagi, nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi ya contohnya ada yang biasanya digunakan untuk browsing, ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh kecilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah brainware. Brainware itu dikelompokkan atau dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah operator, kemudian ada programmer, kemudian administrator, kemudian ada sistem analis. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Input device, kita mulai dari input device. Ada processing device, ada output device. Kemudian media penyimpanan. Perangkat yang masuk ke dalam input device atau perangkat masukan, salah satu contohnya adalah keyboard. Kalian tahu keyboard ya? Kalau belum tahu ya di pertemuan selanjutnya kita bahas atau kita pelajari. Kemudian ada pointing device, kemudian mouse, ada touchscreen, kemudian ada digital graphic tablet, ada scanner, ada mikrofon. Input device berarti perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau file ke dalam komputer kita. Kemudian processing device. Ini contoh komponen yang termasuk ke dalam processing device, berarti perangkat yang digunakan untuk memproses baik data ataupun file yang telah diinput oleh perangkat masukan. Contohnya ada yang namanya prosesor, kemudian ada motherboard, kemudian ada VGA, kemudian sound card, NIC atau NAS, kemudian
modem. Nah, kemudian lanjut ke output device. Output device adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan dari hasil data yang sudah diproses oleh perangkat pemrosesan, baik dalam bentuk soft copy, hard copy, gambar ataupun video. Ya. Contohnya yang termasuk ke dalam output device adalah monitor, kemudian ada printer, kemudian ada speaker, kemudian ada LCD proyektor. Kemudian selanjutnya media penyimpanan, berarti perangkat yang digunakan untuk atau sebagai media penyimpanan data atau file kita, baik dalam jumlah besar ataupun dalam jumlah kecil. Contohnya di sini yang pertama ada hard disk, kemudian ada flash disk, kemudian ada CD atau DVD, kemudian ada disket, kemudian ada memory card. Nah, ini contoh dari hardware dan pengelompokannya. Kemudian selanjutnya adalah software. Yang pertama, software itu dikelompokkan menjadi yang namanya sistem operasi, menjadi 3 bagian. Yang pertama sistem operasi, yang kedua program aplikasi, yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Yang termasuk ke dalam sistem operasi itu apa saja? Ada Windows. Windows itu banyak. Ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2012 Server dan lain sebagainya. Kemudian ada Linux, kemudian ada Mac OS, kemudian ada Android. Di sini yang paling familiar di kalian atau yang sering digunakan mungkin hanya nomor 1 dan 2, yaitu Windows dan Android. Ya. Kalau Windows itu biasanya diinstal di laptop atau komputer. Kalau Android itu biasanya dipakai di HP yang keluaran sekarang, yang sudah canggih-canggih seperti komputer. Kemudian program aplikasi. Nah, contoh dari program aplikasi berarti program yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia. Contohnya di sini ada Microsoft Office, di sini untuk dipakai di aplikasi perkantoran. Kemudian ada Adobe Photoshop. Di sini digunakan untuk mengedit foto, membuat banner dan lain sebagainya, atau membuat kartu nama juga bisa. Kemudian Corel Draw ini untuk membuat banner, untuk mendesain kartu nama, dan lain-lain, banyak ya. Kemudian ada antivirus, ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada media player dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Ini biasanya sering dipakai oleh para programming, atau ini ada salah satu software ya, bahasa pemrograman yang nanti kalian gunakan untuk praktek di mapel pedas pemrograman dasar kalau nggak salah, yaitu Turbo Pascal. Kemudian ada Visual Basic, kemudian ada Delphi. Lanjut, yang ketiga adalah brainware atau pengguna atau manusia. Ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah operator, yang kedua programmer, yang ketiga administrator, kemudian yang keempat adalah sistem analis. Operator. Operator biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Berarti yang namanya operator itu berarti tinggal mengoperasikan perangkat atau sistem yang sudah ada. Kemudian programmer, seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai
salah satu atau banyak bahasa pemrograman. Kemudian administrator, yaitu seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau sistem jaringan komputer. Nah, kemudian sistem analis yang terakhir adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, ya, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Ya, ini contoh atau pengelompokan dari yang namanya brainware. Ternyata udah selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin hanya sampai sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan ya, di materi selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen komputer beserta fungsinya masing-masing. Tetapi sebelum kalian melanjutkan di pertemuan atau di mapel selanjutnya, silahkan kalian semua untuk melakukan absensi terlebih dahulu, jangan sampai lupa, dan kalian kerjakan penugasan yang sudah Pak Guru sediakan. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua minggu depan bisa bertemu kembali. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.